Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Laura bukanlah wanita sempurna dalam pandangan dunia. Ia hanyalah seorang istri sederhana yang mencintai suaminya sepenuh hati. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, memasak, membersihkan rumah, menyetrika baju sang suami, dan tak pernah mengeluh walau lelah membalut tubuhnya. Namun sayangnya, cinta tak selalu cukup untuk menambatkan hati seseorang yang telah berpaling. Suaminya, Randy, pria mapan yang bekerja di perusahaan properti ternama, semakin hari semakin dingin terhadap Laura. Perubahan itu tak terjadi dalam semalam, tapi semakin jelas dari caranya memandang, berbicara, bahkan menyentuh Laura, seolah jijik. Puncaknya, pada suatu malam yang hujan deras, Randy melempar pakaian Laura keluar rumah. Ia menuduh Laura lusuh, bau terasi, dan tidak pantas menjadi istri seorang pria sukses seperti dirinya. "Aku muak, Laura. Kamu itu gak pernah cantik, gak pernah wangi. Kamu pikir aku betah pulang ke rumah bau dapur setiap hari? Lihat dirimu." Bentaknya saat Laura hanya terdiam menahan tangis. Yang tak diketahui Laura, Randy telah lama berselingkuh dengan rekan kerjanya di kantor, wanita ambisius bernama Citra yang selalu tampil memesona. Randy berencana menikahi Citra, dan Laura dianggap sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Diusir, terluka, dan hancur hati, Laura pergi tanpa menoleh. Namun di balik luka itu, ada tekad yang menyala. Ia bersumpah akan memperbaiki hidupnya, bukan untuk membalas dendam semata, tapi untuk menemukan harga dirinya kembali. Laura mulai dari nol. Ia mengikuti pelatihan kerja, memperbaiki penampilan, dan perlahan masuk ke dunia yang dulu terasa asing baginya, dunia korporat. Nasib membawanya ke sebuah perusahaan besar yang ternyata adalah saingan langsung dari tempat kerja Randy. Di sana, Laura diterima sebagai sekretaris pribadi seorang CEO muda yang dikenal perfeksionis, dingin, dan sangat berpengaruh, Alvaro Mahesa. Awalnya, hubungan mereka murni profesional. Tapi seiring waktu, Alvaro mulai tertarik dengan sosok Laura yang cerdas, tulus, dan berwibawa. Perlahan, benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Puncaknya terjadi ketika Laura menghadiri acara gala dinner bersama Alvaro dan bertemu dengan Randy dan Citra. Penampilan Laura yang kini anggun, penuh percaya diri, dan tak kalah dari sosialita manapun, membuat Randy terkejut setengah mati. Ia mencoba mendekati Laura kembali, namun yang ia temukan adalah penolakan dingin dan tatapan kosong. Laura telah berubah, bukan lagi wanita yang bisa diinjak harga dirinya, dan kisah inilah, kisah tentang pembuktian, harga diri, dan cinta yang sejati, dimulai. Hujan turun deras malam itu. Derasnya seperti mencerminkan apa yang dirasakan Laura di dalam hatinya, dingin, penuh luka, dan tanpa kejelasan arah. Ia berdiri terpaku di depan pintu rumah yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta. Rumah yang ia isi dengan kasih sayang, tawa, dan kesetiaan. Kini menjadi tempat ia diusir seperti tak lebih dari sampah yang mengganggu pemandangan. "Cepat keluar, Laura!" teriak Randy, suaminya, dari balik pintu yang terbuka lebar. Tubuh Laura gemetar, bukan karena udara dingin, tapi karena kalimat yang keluar dari mulut pria yang dulu pernah bersumpah untuk mencintainya sampai mati. "Kamu itu... Lihat diri kamu, lusuh, bau, tiap hari bau terasi. Siapa yang tahan hidup sama perempuan kayak kamu? Hah? Aku jijik, gak tahan lagi." Laura hanya bisa menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis yang sudah mendesak di pelupuk mata. Ia tak menyangka, pria yang ia cintai sepenuh hati bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu. Tangannya mencengkeram ujung koper kecil, berisi pakaian seadanya. Barang-barang yang sempat ia kemas dalam 15 menit penuh panik dan air mata. "Aku sudah berusaha, Ren. Aku masak untukmu, urus rumah. Kamu pulang malam pun aku gak pernah tanya-tanya. Tapi kenapa kamu berubah?" Suara Laura nyaris tak terdengar. Lemah, seolah sisa dari dirinya yang hancur perlahan. Randy menghela napas kasar. Matanya menatap Laura dengan muak, seolah yang berdiri di hadapannya bukan manusia, tapi beban hidup yang ingin ia hempaskan. "Kamu tahu kenapa aku berubah? Karena aku sudah muak hidup sama perempuan yang gak tahu caranya merawat diri. Kamu pikir hidupku ini cuma buat makan masakan kamu dan lihat muka kamu yang makin hari makin kusam itu?" Laura menggigit bibirnya lebih keras,
Air matanya tak bisa dibendung lagi. Tapi ini bukan pertama kalinya Randy mengucapkan hal seperti itu. Beberapa bulan terakhir, ucapan-ucapan menyakitkan datang seperti tamparan bertubi-tubi, tanpa ia bisa melawan. Dan satu lagi, lanjut Randy tanpa belas kasihan. Aku akan menikah dengan orang lain. Citra. Dia cantik, pintar, kariernya jelas. Beda jauh sama kamu. Dia bisa jadi pasangan seimbang buat aku. Jantung Laura seolah diremuk. Citra. Nama yang sering disebut Randy akhir-akhir ini. Rekan kerjanya di kantor yang katanya hanya teman diskusi. Laura dulu percaya. Ia tak pernah mencurigai apapun. Bahkan saat Randy mulai sering pulang larut malam atau membawa aroma parfum wanita asing di bajunya. Jadi, selama ini kamu selingkuh? Tanya Laura lirih. Sudah setahun, jawab Randy santai, seolah sedang membahas laporan kerja. Dengan tangan gemetar, Laura menyeret kopernya keluar dari rumah. Hujan membasahi rambut dan bajunya yang lusuh. Tapi ia tak peduli. Dalam hatinya, sebuah rasa perih dan marah mulai berkecamuk. Di balik semua air mata itu, perlahan, sebuah tekad tumbuh. Aku akan pergi. Tapi aku akan kembali. Bukan untuk memohon cinta yang telah dibuang, tapi untuk menunjukkan bahwa aku layak. Bahwa aku tak sehina itu. Laura menginap semalam di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota. Uang di dompetnya tak sampai 1 juta rupiah. Ia tak tahu harus kemana, tapi ia tahu satu hal. Ia tak akan kembali menjadi wanita yang sama. Keesokan harinya, ia mengunjungi rumah seorang teman lama ibunya, Bu Yuni, seorang wanita paruh baya yang tinggal sendiri dan memiliki tempat kos sederhana. Bu Yuni menyambut Laura dengan hangat tanpa banyak tanya, dan memberinya kamar kecil di lantai 2. Kamu bisa tinggal di sini, Laura. Tak usah bayar dulu. Yang penting kamu aman dan tenang, ucap Bu Yuni sambil menepuk bahu Laura. Laura hanya bisa mengangguk, suara tangisnya terselip di tenggorokan. Ia memandang dirinya di cermin kecil di kamar itu. Wajahnya pucat, rambutnya lepek, matanya sembab. Dia benar, aku terlihat lusuh. Tapi bukan itu masalahnya. Randy tak meninggalkannya karena ia bau terasi. Ia ditinggalkan karena Randy tak pernah benar-benar mencintainya. Kesetiaan dan pengorbanannya dianggap remeh. Namun, Laura tak ingin tenggelam dalam kesedihan. Ia tahu, kalau ia membiarkan dirinya runtuh sekarang, maka Randy akan menang sepenuhnya. Malam itu, Laura membuka laptop bekas peninggalan ibunya. Ia mulai mencari kursus online. Apa saja yang bisa membantunya bekerja di dunia perkantoran. Ia menemukan pelatihan administrasi dasar, manajemen waktu, dan presentasi profesional. Dengan tekad bulat, Laura mendaftar. Tak peduli seberapa sulit, ia akan belajar. Ia akan merombak hidupnya. Setiap hari, ia bangun pagi, membantu Bu Yuni membersihkan rumah kos, lalu menghabiskan waktu berjam-jam belajar. Ia mulai memperbaiki penampilan, membeli pakaian second hand yang rapi, dan berlatih bicara di depan cermin. Pelan-pelan, Laura membentuk dirinya kembali. Dia bukan lagi istri yang ditinggalkan. Dia adalah seorang wanita yang akan menjadi versi terbaik dari dirinya. Bukan demi Randy, tapi demi dirinya sendiri. Suatu malam saat Laura tengah mempelajari materi presentasi, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Hello? Selamat malam Ibu Laura. Ini dari PT Surya Internusa. Kami tertarik dengan lamaran kerja Anda sebagai sekretaris. Apakah Anda bersedia mengikuti wawancara minggu depan? Laura terdiam sejenak. Tangannya gemetar. Ini kesempatan pertama yang datang setelah puluhan lamaran ia kirim. Ya, saya bersedia. Terima kasih. Banyak. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah, Laura tersenyum. Di luar, hujan kembali turun. Tapi kali ini, airnya terasa seperti berkat dari langit. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih pengap dari biasanya. Bising kendaraan dan aroma asap knalpot seakan menjadi latar yang sempurna untuk mengiringi langkah gugup seorang wanita muda bernama Laura. Mengenakan blus putih sederhana, rok hitam panjang yang ia pinjam dari lemari tua Bu Yuni, dan sepatu pantofel murahan yang sedikit longgar, Laura menatap gedung menjulang di hadapannya. PT Surya Internusa, perusahaan properti besar yang kabarnya sedang berkembang pesat. Dengan napas yang belum sepenuhnya tenang, Laura melangkah masuk ke lobi yang elegan. Semua orang terlihat sibuk dan profesional. Beberapa wanita berpenampilan modis lalu lalang dengan tablet di tangan.
Pria-pria muda berpakaian rapi berbicara di depan lift. Dan Laura, di tengah mereka, merasa seperti semut di antara gajah. Namun kali ini ia tak lagi ingin lari. Ia telah mempersiapkan ini. Ia belajar setiap malam hingga larut, melatih komunikasi di depan cermin, bahkan menonton video interview untuk memahami gesture dan bahasa tubuh yang tepat. Laura tahu, mungkin dia tak punya banyak pengalaman, tapi yang dia punya adalah tekad yang tak bisa dihitung dengan angka di CV. Seorang resepsionis menyambutnya ramah dan menyuruhnya menunggu. Laura duduk di ruang tunggu bersama dua wanita muda lain yang tampak lebih modis darinya. Ia mencoba tersenyum, meski perutnya terasa seperti diaduk dari dalam. Beberapa menit kemudian, namanya dipanggil. Laura berjalan masuk ke ruang interview dengan langkah mantap, meski keringat dingin mengalir di punggungnya. Di hadapannya duduk dua orang, seorang pria HRD berwajah datar, dan seorang wanita dengan tatapan tajam, manajer divisi administrasi. "Selamat pagi, Bu Laura. Silakan duduk," kata si pria. Laura mengangguk dan duduk sopan, menyodorkan map berisi CV dan dokumen lainnya. Proses wawancara berlangsung sekitar 30 menit. Banyak pertanyaan diajukan tentang pendidikan, pengalaman, alasan ingin bekerja, serta keterampilan administratif. Laura menjawab dengan sejujur mungkin, namun tetap menjaga bahasa dan intonasi. "Apa Anda yakin bisa menjalani pekerjaan ini, padahal Anda baru belajar skill administratif beberapa bulan terakhir?" tanya sang manajer. "Saya tahu saya bukan kandidat paling berpengalaman, Bu," jawab Laura tegas. "Tapi saya cepat belajar dan sangat menghargai setiap kesempatan. Saya tidak ingin pekerjaan ini hanya untuk menggugurkan kewajiban. Saya ingin bertumbuh bersama perusahaan." Mata sang manajer memperhatikan Laura sesaat. Diam. Namun di ujung wawancara, ia mengangguk tipis. "Baik, kami akan menghubungi Anda maksimal 3 hari ke depan." Laura membungkuk sopan sebelum meninggalkan ruangan. Keluar dari gedung, ia menahan napas panjang. Rasanya seperti baru melewati badai. Namun meskipun belum tahu hasilnya, ia bangga pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa bisa berdiri di atas kakinya sendiri. 3 hari kemudian, pagi itu Laura sedang membantu Bu Yuni menyapu halaman saat ponselnya berdering. "Halo Ibu Laura, ini dari PT Surya Internusa. Kami ingin memberitahukan bahwa Anda diterima sebagai sekretaris divisi manajemen. Anda diminta mulai bekerja hari Senin depan." Suara di seberang terdengar biasa saja, tapi bagi Laura, itu seperti musik paling indah yang pernah ia dengar. Terima kasih banyak Pak," ucapnya nyaris tak percaya. Setelah menutup telepon, Laura terduduk lemas. Namun bukan karena lelah, melainkan karena hatinya terlalu penuh oleh haru. Bu Yuni memeluknya dari belakang, menepuk punggungnya lembut. "Akhirnya, langkah pertama kamu sudah terbuka, Nak." Hari pertama bekerja menjadi pengalaman luar biasa bagi Laura. Dia ditempatkan di lantai 15, tepat di bagian manajemen pusat. Ruangan luas dengan kaca besar menghadap cakrawala kota, meja-meja tertata rapi, dan suasana kerja yang disiplin. Laura diberikan seragam resmi, ID card, dan dikenalkan kepada timnya. Pekerjaan pertamanya, menjadi sekretaris senior untuk seorang direktur cabang. Bukan CEO utama, tapi cukup penting di lingkaran manajemen atas. Hari-hari awalnya dipenuhi kekakuan. Ia masih belajar sistem internal perusahaan, kebiasaan bosnya, dan bagaimana menanggapi berbagai tekanan yang datang silih berganti. Tapi Laura bekerja keras. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Ia menulis catatan untuk setiap tugas baru, bertanya jika tak mengerti, dan tak pernah malu mengakui kekurangan dirinya. Beberapa rekan sempat meremehkannya karena penampilannya yang masih belum kelas atas. Tapi Laura tak menggubris. Ia tahu siapa dirinya, dan ia tahu kemana ia ingin pergi. 1 minggu, 2 minggu, hingga sebulan berlalu, sikap Laura mulai dilirik. Bukan hanya oleh timnya, tapi juga oleh para atasan yang melihat dedikasi dan ketenangan dalam dirinya. Di tengah kantor yang penuh ambisi dan persaingan, kehadiran Laura seperti oase. Dia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan selalu menjaga etika. Suatu hari saat ia sedang mengetik laporan, seorang staf HR menghampirinya. "Ibu Laura, maaf mengganggu. Anda diminta hadir langsung ke ruang CEO, lantai 25, pukul 3 sore ini." Laura tersentak. "CEO?" "Iya." Katanya ingin melihat kinerja staf sekretariat langsung. "Anda salah satu yang dipilih." Laura mengangguk perlahan. Setelah staf itu pergi, napasnya tercekat.
CEO perusahaan ini dikenal misterius, muda, dan tak mudah ditemui. Banyak karyawan bahkan belum pernah berbicara langsung dengannya. Namanya Alvaro Mahesa. Pria yang sudah menjadi legenda di dunia bisnis karena membangun kerajaan propertinya dari nol hanya dalam waktu 5 tahun. Apa yang diinginkan pria seperti itu darinya? Pukul 15 malam tepat, Laura berdiri di depan pintu ruang CEO. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengetuk dan membuka pintu. Di dalam, seorang pria muda tengah berdiri membelakangi jendela besar. Posturnya tegap, mengenakan kemeja putih yang dilipat di lengan dan jam tangan hitam mahal di pergelangan. Suaranya dalam, dingin, namun penuh kuasa saat berbicara. "Kamu Laura?" "Iya, Pak, saya Laura." Pria itu berbalik. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, dan tatapan matanya tajam seolah bisa menembus siapa saja. Namun ketika matanya menatap Laura, ia sempat diam sesaat. Ada sesuatu pada diri wanita itu yang tak bisa ia definisikan. "Duduk. Aku ingin tahu kenapa orang-orang mulai bicara tentangmu." Laura duduk dengan punggung lurus di hadapan pria yang menjadi topik pembicaraan banyak media bisnis. Alvaro Mahesa. CEO muda yang membangun PT Surya Internusa menjadi salah satu pemain properti terbesar di Asia Tenggara dalam 5 tahun terakhir. Banyak orang bilang, Alvaro adalah pria jenius. Tapi juga dingin. Terlalu dingin. Laura menatapnya hati-hati. Ia berusaha menjaga gestur tubuh tetap profesional, meski jantungnya berdetak seolah ingin meledak. "Kamu sudah sebulan di sini, kan?" tanya Alvaro, memulai percakapan tanpa basa-basi. "Ya, Pak, saya mulai dari akhir bulan lalu," jawab Laura tenang. "Saya dengar kamu datang paling pagi dan pulang paling malam, tanpa keluhan. Bahkan sekretaris-sekretaris lama saja banyak yang sudah menyerah dengan ritme kerja di sini. Tapi kamu bertahan. Kenapa?" Pertanyaan itu menampar langsung ke pusat hidup Laura. Ia bisa saja menjawab karena ingin berkembang, karena ingin membangun karier, atau karena mencintai dunia kerja. Tapi di dalam hatinya, alasan sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Ia ingin membuktikan bahwa ia ada, bahwa dirinya berharga, bahwa ia bukan wanita rendahan seperti yang dulu dikatakan mantan suaminya. "Saya tidak ingin kembali menjadi perempuan yang tak punya arah," jawab Laura pelan, namun mantap. "Saya ingin memperbaiki diri, membuktikan bahwa saya bisa berdiri sendiri, tidak bergantung pada siapapun." Alvaro diam sejenak. Matanya menatap Laura seolah sedang mengukur ketulusan dari setiap kata yang keluar dari mulutnya. Lalu perlahan, ia mengangguk. "Kamu akan saya pindahkan." Laura menegakkan tubuhnya. "Mulai minggu depan, kamu menjadi sekretaris pribadi saya. Yang lama akan dipindahkan ke divisi keuangan." Laura menelan ludah. Matanya membesar. Ia tak pernah menyangka akan mendapat tugas seberat itu. Menjadi sekretaris pribadi CEO bukan hanya soal mencatat jadwal dan menerima tamu. Itu berarti menjadi bayangan dari orang paling penting di perusahaan, mempelajari iramanya, menyesuaikan langkahnya, dan menjadi pelindung reputasinya. "Ada masalah?" tanya Alvaro, sedikit menaikkan alis. "Tidak, Pak. Saya siap," jawab Laura cepat, meski dalam hatinya berkecamuk badai. Minggu berikutnya menjadi titik balik dalam hidup Laura. Hari pertamanya sebagai sekretaris Alvaro, ia diberi jadwal padat sejak pagi. Rapat internal, pertemuan dengan klien asing, peninjauan proyek apartemen di Bekasi, hingga makan malam bisnis dengan investor Singapura. Tidak ada jeda untuk bernapas, apalagi mengeluh. Setiap gerakan harus presisi. Waktu Alvaro sangat mahal. Bahkan 1 menit keterlambatan bisa berdampak besar. Laura belajar cepat. Ia mencatat setiap preferensi Alvaro. Ia tidak suka kopi manis, alergi udang, dan selalu menghindari pembicaraan basa-basi. Ia juga tak suka orang yang bicara terlalu pelan. Dalam 3 hari, Laura sudah hafal semua itu. Alvaro mulai memperhatikannya. Di antara banyak karyawan yang datang dan pergi, Laura memiliki sesuatu yang lain. Ia tidak hanya disiplin, tapi juga memiliki ketenangan yang aneh. Tatapan matanya seperti seseorang yang telah melalui luka besar, tapi tak ingin memperlihatkan bekasnya. Alvaro bisa merasakannya, dan entah mengapa ia tertarik. Namun hubungan mereka tetap profesional. Laura menjaga jarak, Alvaro pun demikian. Tapi waktu terus berjalan, dan kedekatan mulai tumbuh perlahan. Suatu sore,
Setelah rapat maraton sepanjang hari, Alvaro tiba-tiba berkata, "Kita perlu strategi komunikasi baru untuk presentasi akhir bulan." Laura mengangguk sambil mencatat. "Apakah Bapak ingin saya merancang ulang deck presentasi?" Alvaro menatapnya. "Bukan hanya deck, saya ingin kamu ikut membawakannya." Laura mengangkat kepala, terkejut. "Saya, Pak?" "Iya. Kamu sudah paham materi dan ritmenya. Selain itu, kamu punya cara berbicara yang menenangkan. Presentasi bukan cuma data, tapi juga pembawaan." Laura menunduk sejenak, menelan napas. "Kalau Bapak percaya, saya akan lakukan sebaik mungkin." Dan itulah titik di mana kepercayaan mulai tumbuh, bukan hanya satu arah. Alvaro mulai membuka sedikit demi sedikit bagian dari dirinya yang tertutup rapat. Laura tahu, CEO muda itu menyimpan banyak luka. Ia pernah gagal dalam pertunangan, dikhianati oleh rekan bisnis sendiri, bahkan dicap sebagai pria tak punya empati. Tapi dari dekat, Laura melihat sisi lain. Alvaro adalah pria yang kesepian. Malam-malam mereka di kantor semakin sering dihabiskan bersama menyusun strategi, membahas presentasi, atau sekadar mengevaluasi rapat harian. Mereka berbicara, tertawa kecil, dan kadang terdiam bersama. Suatu malam, saat hujan mengguyur jendela kaca kantor, Alvaro mendekati meja kerja Laura. Wajahnya letih, tapi matanya tajam seperti biasa. "Kamu tahu, Laura, kamu membuat kantor ini lebih hidup." Laura memandangnya, ragu apakah kalimat itu hanya basa-basi atau sesuatu yang lain. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak," jawab Laura hati-hati. Alvaro mengangguk, lalu berjalan ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh. "Tapi kamu melakukannya dengan hati, dan itu tidak bisa diajarkan di sekolah bisnis manapun." Waktu terus bergulir. Laura perlahan berubah, bukan hanya dalam penampilan, tapi dalam cara ia membawa dirinya. Ia mulai mengenakan blazer elegan, sepatu hak kecil, rambut tertata rapi, dan langkahnya mantap. Ia bukan lagi Laura yang diusir dari rumah dengan tubuh basah kuyup dan koper lusuh. Kini ia adalah wanita profesional, cerdas, dan berkelas. Suatu siang, ketika Laura sedang membeli kopi di kafe dekat kantor, ia tanpa sengaja melihat sosok yang sangat familiar, Citra. Wanita itu tengah duduk bersama dua orang kolega, tertawa dengan gaya khasnya yang centil. Tapi sesuatu dalam penampilannya kini tampak berbeda. Wajahnya tampak lebih letih, garis matanya lebih tajam, dan ia tampak jauh dari kata anggun seperti dulu. Laura tidak mendekat, ia hanya menatap dari jauh, bukan karena takut, tapi karena ia tak merasa perlu lagi. Ia telah menang, bukan karena membalas dendam, tapi karena ia telah bangkit lebih tinggi dari yang pernah dijatuhkan. Beberapa minggu kemudian, undangan gala dinner tahunan perusahaan besar properti dan investasi kota Jakarta dikirimkan ke meja Alvaro. Acara itu dihadiri oleh semua petinggi perusahaan, termasuk PT Arta Gria Makmur, tempat Randy kini bekerja sebagai direktur pemasaran. Tanpa perlu berpikir panjang, Alvaro memandang Laura sambil mengangkat alis. "Siapkan gaun, kita akan datang bersama." Laura terdiam. Pertemuan itu akan menjadi awal dari penutup masa lalunya. Laura berdiri di depan cermin besar kamar mandi kantor lantai 25. Di sana, ia menatap bayangan dirinya sendiri. Wanita itu, dengan kemeja putih satin rapi yang terselip sempurna di balik rok pensil abu-abu, rambut ditata sanggul rendah sederhana, dan sepatu hak pendek yang bersih, bukan lagi Laura yang dulu. Itu tidak hanya terlihat berbeda, ia menjadi berbeda. Beberapa karyawan baru bahkan tak menyadari kalau ia dulunya hanya staf sekretariat biasa. Statusnya kini telah berubah. Sekretaris pribadi Alvaro Mahesa, orang nomor 1 di PT Surya Internusa. Jabatan itu bukan sekadar prestis, melainkan juga tanggung jawab yang berat dan tak kenal kompromi. Tapi Laura menjalaninya dengan penuh dedikasi, dan hasilnya mulai terlihat. Setiap pagi ia datang pukul 6. Ia mempersiapkan ruang kerja Alvaro, mengecek ulang agenda hari itu, dan mengatur urutan rapat sesuai prioritas bisnis. Ia hafal semua nama penting di industri properti, termasuk investor luar negeri, mitra kontraktor, bahkan wartawan yang berpotensi memberitakan perusahaan mereka. Laura menjadi pagar pertama yang menjaga kredibilitas sang CEO. Hari itu, suasana kantor lebih sibuk dari biasanya. Ada rumor beredar bahwa PT Surya Internusa,
akan mengumumkan akuisisi besar yang akan mengguncang pasar properti nasional. Di ruang kerja Alvaro, suasananya lebih sunyi, tapi tekanan terasa seperti kabut yang menyelimuti seluruh lantai. Laura, suara Alvaro terdengar dari balik mejanya. Sudah diatur semua untuk konferensi pers besok? Sudah, Pak. Saya sudah konfirmasi tempat di Hotel Interlux Grand Ballroom. Undangan sudah dikirim, dan saya sedang menyiapkan press kit-nya. Konfirmasi kehadiran dari media dan pihak investor juga positif. Jawab Laura cepat. Alvaro menatapnya dari balik layar laptop, lalu mengangguk. Baik. Satu hal yang Laura pelajari selama bekerja dengan Alvaro adalah bahwa pujian dari pria itu nyaris tak pernah keluar. Tapi kepercayaan yang ia tunjukkan lebih berharga dari sekadar kata-kata manis. Siang harinya, Laura diminta menemani Alvaro dalam pertemuan dengan investor asing dari Jepang. Rapat berlangsung tegang, penuh diskusi teknis dan negosiasi keras. Laura duduk di samping kanan Alvaro, mencatat semua poin penting, dan sesekali menerjemahkan kalimat Alvaro yang perlu dipertajam dalam bahasa Inggris. Setelah pertemuan usai, salah satu investor, Takeshi Watanabe, pria paruh baya yang dikenal keras kepala, berkata sambil tertawa, "You have a very competent assistant, Mr. Mahesa, sharp and calm. I like her." Alvaro hanya mengangguk. "She's more than competent. I trust her more than my board." Laura pura-pura sibuk merapikan berkas agar tidak memperlihatkan wajahnya yang sedikit memerah. Sore itu, setelah rapat dan presentasi bertubi-tubi, Laura duduk sendirian di pantry, menyesap kopi hitam hangat. Tiba-tiba, seorang wanita menghampirinya. "Laura Khan." Laura menoleh. Seorang wanita tinggi, dengan rambut coklat bergelombang dan senyum formal yang sulit dibaca, berdiri di depannya. Ia mengenakan blazer mahal yang bahkan dari jauh terlihat seperti keluaran desainer internasional. "Iya, maaf saya belum tahu nama Anda." "Amanda, Kepala Divisi Pemasaran. Kita belum pernah ngobrol langsung sebelumnya." Laura tersenyum sopan. "Senang berkenalan, Bu Amanda." Amanda duduk tanpa diundang. "Saya dengar, kamu cukup dekat dengan Pak Alvaro ya?" Nada suaranya datar, tapi Laura tahu, pertanyaan itu lebih dari sekadar basa-basi. "Saya hanya menjalankan pekerjaan saya. Posisi saya memang mengharuskan untuk mendampingi beliau cukup sering." Amanda menatap Laura tajam sejenak, lalu tersenyum. "Kamu pintar, jawabanmu aman sekali." Laura tidak membalas. Ia tahu permainan ini. Di dunia korporat, terutama di level atas, perhatian dari seorang CEO bisa berubah menjadi bahan gosip, atau bahkan intrik politik. Ia tak bisa memberi celah. Ia harus tetap netral. Amanda berdiri. "Kalau kamu butuh bantuan, aku terbuka kok. Tapi, hati-hati. Posisi dekat dengan puncak juga rawan dijatuhkan." Laura hanya mengangguk pelan. Ia sudah cukup sering dihancurkan untuk tahu bahwa kebaikan yang datang tiba-tiba kadang hanyalah kedok dari niat tersembunyi. Malam itu, setelah jam kerja, Alvaro masih ada di kantor. Laura bersiap pulang, tapi sebelum keluar, ia mengetuk pintu ruangannya. "Pak, saya pamit dulu. Besok pagi saya datang lebih awal untuk koordinasi teknis konferensi." Alvaro yang tengah berdiri di dekat jendela menoleh. "Tunggu." Laura berhenti. Ia melihat Alvaro berjalan ke arah mejanya dan meletakkan satu map berwarna hitam. "Ada proyek baru di Batam. Aku ingin kamu ikut ke sana pekan depan. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya untuk mengawasi fase awal pembangunan." Laura terdiam. "Saya ke Batam?" Alvaro menatapnya langsung. "Ya, aku tahu kamu mampu." Laura mengangguk perlahan. "Baik, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya." Alvaro hendak kembali ke jendela, tapi kemudian berbalik lagi. Kali ini suaranya lebih pelan. "Laura, kamu tahu tidak? Kamu mengingatkanku pada seseorang." Laura menoleh. "Siapa, Pak?" "Diriku sendiri. 5 tahun lalu." Dan dengan kalimat itu Alvaro melangkah pergi. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan perjalanan dinas ke Batam. Laura mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia membaca semua dokumen proyek, mengatur jadwal kunjungan lapangan, berkomunikasi dengan tim lokal, hingga mengoordinasi dengan pihak pemerintah setempat. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah rasa hangat. Bukan hanya karena kedekatannya dengan Alvaro, tapi karena ia merasa hidupnya kini memiliki arah. Ia tak lagi merasa kecil, tak berarti, atau sekadar pelengkap dalam hidup orang lain.
ia kini adalah pusat dari perjuangannya sendiri. Dan dunia mulai melihatnya. Di sisi lain kota, di sebuah gedung perusahaan saingan, PT Artagria Makmur, Randy sedang menatap layar laptopnya dengan ekspresi muram. Di layar, tampak foto Laura yang secara tidak sengaja terpajang dalam berita bisnis online yang memberitakan keberhasilan Alvaro Mahesa dan tim dalam menandatangani kerjasama prestisius dengan investor Jepang. Randy tak percaya. Wanita itu, wanita yang ia usir karena dianggap bau terasi dan tak layak, kini berdiri di samping pria paling berpengaruh di industri properti. Wajah Laura tampak bersinar, matanya tajam dan percaya diri. Senyum kecilnya penuh ketenangan. Dan penampilannya anggun, berkelas, dan sangat berbeda dari Laura yang dulu ia pandang remeh. Sementara di sebelah Randy, Citra berdiri sambil mengunyah permen karet. Itu si Laura. Gila, berubah banget. Dia kerja di perusahaannya Alvaro Mahesa ya. Randy tak menjawab. Matanya menatap layar dengan kosong, bibirnya perlahan mengatup rapat. Ia merasa seperti ditampar oleh masa lalunya sendiri. Satu pikiran merayap di kepalanya. Tak bisa ia tolak. Apa aku telah membuang berlian karena mengira itu hanya batu jalanan? Pagi itu, langit Batam masih berwarna perak ketika pesawat pribadi milik PT Surya Internusa mendarat mulus di Bandara Internasional Hang Nadim. Laura melangkah turun dengan tenang, diikuti oleh 2 anggota tim proyek dan, tentu saja, Alvaro Mahesa sendiri. Pria yang kini menjadi titik sentral dalam transformasi hidupnya, baik secara profesional maupun emosional. Mobil SUV hitam sudah menunggu mereka. Dalam perjalanan ke lokasi proyek, Laura membuka laptopnya, menyiapkan catatan untuk rapat pertama bersama kontraktor dan pemerintah daerah. Ia tahu, ini bukan waktu untuk lengah. Perjalanan dinas ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah ujian nyata yang akan menempatkannya lebih tinggi, atau justru menjatuhkannya dari titik puncak yang mulai ia raih. Namun yang tidak ia duga adalah, selama 2 hari penuh di Batam, hubungan profesional antara dirinya dan Alvaro mulai bergeser. Perlahan, diam-diam, tapi terasa jelas. Pada malam pertama, setelah presentasi sukses di hadapan perwakilan pemerintah daerah dan mitra investor lokal, Alvaro mengajak Laura makan malam di sebuah restoran privat di pinggir laut. Mereka duduk di balkon menghadap laut terbuka, ditemani lampu temaram dan suara debur ombak. Laura mengenakan blus krem polos dan celana panjang bahan berwarna navy. Riasannya ringan, hanya bedak tipis dan sedikit lipstik nude. Tapi malam itu, justru kesederhanaannya membuatnya tampak lebih bersinar. "Malam ini kamu tampil beda," ujar Alvaro setelah pelayan pergi meninggalkan mereka berdua dengan anggur dan menu pembuka. Laura menoleh sedikit kikuk. "Maksud Bapak?" "Lebih tenang, lebih kamu," jawab Alvaro sambil menatapnya tanpa senyum. Suasana menjadi sunyi sejenak, hanya suara angin dan debur ombak yang mengisi ruang di antara mereka. "Kenapa kamu selalu terlihat menahan diri, Laura?" tanya Alvaro tiba-tiba. Laura terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia takut? Bahwa dirinya pernah menjadi seseorang yang hancur karena membuka hati pada orang yang salah? "Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan," jawabnya akhirnya. Alvaro mengangguk pelan, tapi matanya tetap menatap Laura, penuh arti. "Dan kamu luar biasa dalam pekerjaanmu. Tapi aku bisa lihat, kamu juga menyimpan luka." Laura mengangkat wajah, sedikit terkejut. Alvaro mengangkat gelas anggurnya. "Aku juga pernah terluka. Dikhianati orang yang kupikir akan menemaniku seumur hidup. Sejak itu, aku tidak membiarkan siapapun masuk terlalu dekat." Laura menelan ludah. Ia tak menyangka malam itu akan berubah menjadi ruang pengakuan. "Saya juga dikhianati," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Suami saya, dulu, mengusir saya karena menganggap saya tak pantas. Karena saya hanya ibu rumah tangga, yang katanya lusuh dan bau terasi." Alvaro menatapnya tajam, ekspresinya berubah, antara marah dan tak percaya. Laura tersenyum pahit. "Saya bahkan tidak punya tempat untuk pulang waktu itu." "Lalu kamu bangkit, membentuk dirimu kembali." "Sendirian," kata Alvaro pelan. "Kamu tahu, itu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Laura melihat Alvaro tersenyum hangat. Bukan senyum sinis bisnis, tapi senyum manusiawi. Ia membalas senyum itu,
Dan entah mengapa, hatinya terasa ringan. Seperti ada beban bertahun-tahun yang perlahan dilepaskan. Hari kedua di Batam adalah kunjungan lapangan ke lokasi proyek properti terpadu yang akan dibangun di atas lahan 40 hektar. Laura mengenakan helm proyek, rompi keselamatan, dan sepatu boots khusus. Ia tak segan berjalan menyusuri tanah lapang berdebu, mencatat detail lokasi, bahkan berdiskusi langsung dengan tim lapangan. Alvaro memperhatikannya dari kejauhan. Ia berdiri di samping manajer proyek, tapi matanya tak lepas dari sosok Laura. Wanita itu bekerja keras tanpa mengeluh. Langkahnya mantap, tatapannya fokus. Dan saat tertawa dengan tim lapangan, ia tampak seperti seseorang yang benar-benar menemukan dirinya kembali. Sore hari, saat mereka dalam perjalanan kembali ke hotel, Alvaro duduk di samping Laura dalam mobil. "Aku jarang memuji orang secara langsung," katanya pelan. "Tapi hari ini, aku bangga padamu." Laura menoleh, agak terkejut. Alvaro jarang, nyaris tidak pernah, menggunakan kata seperti bangga. "Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak untuk saya." Alvaro menggeleng. "Kamu bisa berhenti memanggilku Pak kalau kita tidak sedang di kantor." Laura terdiam. Alvaro menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Pikirkan saja. Malam itu Laura tak bisa tidur. Ia berdiri di balkon hotel, menatap lampu-lampu kota Batam dari lantai atas. Angin laut mengibaskan rambutnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya. Apa yang sedang terjadi antara dirinya dan Alvaro? Ini bukan sekadar hubungan atasan dan bawahan lagi. Tapi apakah ia siap membuka diri? Laura takut. Ia telah terlalu dalam dicabik masa lalu. Tapi ia juga sadar, tak semua pria seperti Randy. Saat pikirannya melayang ke masa lalu, notifikasi ponselnya menyala. Sebuah pesan singkat dari nomor Alvaro masuk. "Besok pagi kita sarapan di pelabuhan sebelum pulang. Aku tahu tempat bagus, jangan terlambat." Laura tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihatnya. Bukan hanya fisik, tapi dirinya secara utuh. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke Jakarta. Laura kembali bekerja seperti biasa, tapi kini ia sering mendapat lirikan dari staf lain. Lirikan yang tak lagi bernada sinis, melainkan kagum. Ia mulai disebut-sebut sebagai wanita kepercayaan CEO. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai calon ibu baru perusahaan. Laura tak menanggapi. Ia tetap menjaga profesionalitas. Ia tahu, dunia ini bisa sekejam komentar di belakang. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, dirinya sudah berbeda sekarang. Ia bukan lagi wanita yang bisa dihancurkan oleh satu pengkhianatan. Sementara itu, di kantor saingannya, Randy kembali terpaku di depan layar laptop. Kali ini, undangan gala dinner tahunan Asosiasi Properti Nasional muncul di emailnya. Acara paling prestisius di dunia properti Indonesia. Semua pemain besar akan hadir, termasuk Surya Internusa. Matanya menelusuri daftar tamu VIP. Alvaro Mahesa, CEO PT Surya Internusa Laura Wijaya, Executive Secretary to CEO. Jantung Randy mencelos. Nama itu, yang dulu ia hina, yang ia buang karena dianggap tak layak, kini duduk sejajar dengan para pengambil keputusan terbesar di industri ini. Dan di belakangnya, suara Citra terdengar. Itu kan Laura, kamu yakin gak salah ninggalin dia dulu?" Randy tak menjawab, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak tahu harus berkata apa. Jakarta kembali diguyur hujan sejak pagi. Langit mendung menggantung, seolah menandakan ada sesuatu yang berat tengah bergulir di balik hiruk-pikuk kota. Di lantai 25 kantor PT Surya Internusa, Laura sedang sibuk mempersiapkan presentasi bulanan untuk jajaran direksi. Tangan kanannya sibuk di laptop, sementara tangan kirinya sesekali meraih cangkir kopi yang mulai mendingin. Jam dinding menunjukkan pukul 10.45 saat notifikasi ponselnya menyala. "Gala dinner minggu depan. Aku ingin kamu temani aku malam itu. Jangan siapkan siapapun sebagai pengganti." Alvaro. Laura menatap layar itu lama. Ia tahu acara tersebut adalah salah satu perhelatan terbesar dalam dunia properti Indonesia, dihadiri para CEO, pemilik modal, dan politisi. Ia juga tahu bahwa mantan suaminya, Randy, kemungkinan besar akan hadir mewakili PT Arta Gria Makmur. Dan itu berarti, inilah momen yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, berhadapan langsung dengan masa lalu.
Laura menatap pantulan wajahnya di layar laptop. Ada keraguan, tapi juga kekuatan. Kini, ia bukan lagi wanita yang diusir dalam hujan sambil menyeret koper dan luka. Kini, ia adalah perempuan dengan martabat, kekuatan, dan kepercayaan diri yang dibentuk oleh perjuangan nyata. Hari-hari menjelang gala dinner dipenuhi kesibukan. Undangan resmi dari Asosiasi Properti Nasional telah diterima, dan nama Laura tertulis jelas di daftar tamu VIP sebagai pendamping CEO PT Surya Internusa. Seketika, gosip mulai beredar di kantor, bahkan di media industri. Banyak yang mulai bertanya, siapa sebenarnya wanita bernama Laura Wijaya ini? Laura tidak menjawab satupun. Ia hanya bekerja lebih giat, menutup telinga dari bisik-bisik tak penting. Tapi jauh di dalam dirinya, ada badai kecil yang mulai bergulung. Pertemuan dengan Randy bukan sesuatu yang mudah, terutama jika semua kenangan itu kembali diputar ulang di kepalanya. Malam sebelum acara, Alvaro menghubunginya lewat telepon. "Kamu masih ingin ikut?" Tanyanya, suaranya terdengar lembut, berbeda dari biasanya. Laura menarik napas dalam. "Saya harus datang, Pak. Bukan untuk mereka, tapi untuk saya sendiri." Ada jeda sebentar sebelum Alvaro menjawab, "Kalau kamu butuh aku di sampingmu malam itu, aku akan lebih dari sekadar CEO-mu." Kata-kata itu seperti menghangatkan hati Laura. Tidak berlebihan, tidak memaksa, tapi tulus. Gala dinner, Hotel Luxor, Jakarta. Gedung itu gemerlap. Lampu kristal bergantung di langit-langit ballroom. Musik klasik mengalun lembut di antara gelas-gelas wine dan percakapan bisnis berbahasa Inggris. Para pria tampil dalam setelan terbaik mereka, dan para wanita berkilau dalam gaun-gaun malam yang menjulang. Laura melangkah masuk dengan anggun di sisi Alvaro. Gaun hitam panjang tanpa lengan membalut tubuhnya dengan elegan. Rambutnya disanggul rapi, menyisakan beberapa helai lembut yang membingkai wajah. Riasannya tipis namun mempertegas struktur wajahnya yang tajam dan bersih. Setiap mata yang memandang, tertawan. Alvaro di sampingnya mengenakan tuxedo hitam klasik. Wajahnya tenang, penuh wibawa. Ia menaruh tangan di punggung bawah Laura dengan pelan, sebagai bentuk dukungan yang tak perlu banyak kata. Beberapa orang mulai membicarakan mereka. Sebagian mengenali Laura. Sebagian lain bertanya-tanya, siapa wanita misterius yang kini berjalan sejajar dengan Alvaro Mahesa? Lalu, langkah mereka terhenti. Di seberang ballroom, berdiri seorang pria berjas abu-abu gelap, dengan wajah tegang dan mata yang menatap tak percaya. Randy. Dan di sampingnya, dengan gaun merah mencolok dan ekspresi tak kalah kaget, Citra. Waktu seolah melambat. Mata Laura dan Randy saling bertemu dalam diam yang menyiksa. Ada begitu banyak hal tak terucap dalam tatapan itu. Pengkhianatan, luka, keraguan, penyesalan, dan kekalahan. Laura tidak menunduk. Ia berdiri tegak, tersenyum tipis, dan berjalan melewati mereka dengan anggun. 1 detik terakhir sebelum langkahnya melewati Randy, ia berkata lirih, "Terima kasih sudah membuang saya dulu. Kalau tidak, saya tidak akan berdiri di sini malam ini." Citra ternganga. Randy menunduk. Alvaro memandangi mereka sejenak, lalu melanjutkan langkah. Tangannya masih menyentuh punggung Laura dengan perlindungan yang tenang. Malam itu, Laura dan Alvaro duduk di meja utama bersama jajaran tokoh industri. Ia berbincang dengan para pengusaha besar, menyambut senyuman penuh hormat, dan menyampaikan ide-ide cerdas saat diskusi ringan mencuat. Beberapa CEO perempuan bahkan mengajaknya berbicara panjang lebar, mengagumi keberanian dan ketegasannya. Di seberang ruangan, Randy hanya bisa memperhatikan dari jauh. Gelas di tangannya sudah 2 kali diisi ulang. Citra berusaha menarik perhatiannya, tapi sia-sia. Semua pusat pikiran Randy kini hanya satu, Laura. Laura yang dulu ia anggap tak layak, kini lebih anggun dari siapapun yang hadir malam itu. Sementara Citra, dengan riasan mencolok dan senyum pura-pura, tampak seperti bayangan dari masa lalu yang kehilangan cahaya. Dan yang membuat dada Randy semakin sesak, tatapan Alvaro pada Laura. Itu bukan tatapan seorang bos pada bawahannya. Itu adalah tatapan laki-laki yang melihat seseorang yang ia kagumi, ia lindungi, dan ia cintai. Di balkon ballroom, setelah sesi utama selesai, Laura dan Alvaro berdiri berdua. Jakarta bersinar di kejauhan. "Kamu menghadapinya dengan sangat tenang," kata Alvaro. "Saya tak punya alasan untuk marah atau membenci lagi. Hidup sudah memberi saya sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah hilang." Alvaro menatapnya. "Termasuk aku?"
Laura diam. Lalu ia menatap Alvaro, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahannya hancur, ia berkata dengan jujur, "Termasuk kamu." Alvaro tersenyum, dan malam itu, tanpa perlu kata cinta yang muluk, mereka tahu, hubungan mereka telah berubah. Tak lagi hanya profesional, tapi bukan pula sekadar romansa sesaat. Itu adalah pertemuan dua jiwa yang sama-sama terluka, namun memilih sembuh bersama. Pagi setelah gala dinner, Jakarta kembali ramai seperti biasa. Namun bagi Randy, dunia tidak berjalan normal. Ia duduk di dalam mobilnya, parkir di depan sebuah kafe yang terletak tak jauh dari kantor Surya Internusa. Tangannya memegang gelas kopi yang sejak 20 menit lalu belum disentuh. Pandangannya kosong, menatap keluar jendela. Wajah Laura semalam tak bisa hilang dari pikirannya. Wajah yang dulu ia lecehkan. Kini menjadi pusat perhatian di ruangan tempat para tokoh penting berkumpul. Wajah yang dulu ia anggap lusuh dan tak pantas. Kini tampil penuh karisma, anggun, dan mencuri sorotan. Ia menyesap kopi itu akhirnya, meski sudah dingin. "Kenapa kamu diam aja?" Suara Citra di sampingnya terdengar jengkel. Ia telah memperhatikan perubahan ekspresi Randy sejak mereka meninggalkan gala semalam. Sejak pandangan pria itu terpaku hanya pada satu wanita, Laura. Randy tak menjawab. Citra mendengus. "Kamu nyesel ya?" Masih tak ada jawaban. Citra melempar tatapan tajam. "Dulu kamu bilang dia nggak punya masa depan. Sekarang dia jalan bareng CEO paling kaya di Jakarta." Randy akhirnya membuka suara, lirih. "Kamu tahu nggak? Waktu aku ngeliat dia tadi malam, rasanya kayak aku dihukum. Dihukum karena telah melecehkan seseorang yang seharusnya aku jaga." Citra mendengus sinis. "Oh, jadi sekarang kamu mulai merasa bersalah? Setelah semuanya kamu buat hancur? Waktu aku usir dia, aku pikir aku ngelakuin hal yang benar," kata Randy pelan, seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. "Aku pikir aku berhak cari yang lebih baik, lebih segar, lebih cantik." Citra menoleh cepat. "Maksud kamu aku?" Randy tak menjawab. Citra menyadari arah pembicaraan. Ia menyipitkan mata, nadanya tajam. "Kamu nyesel ninggalin dia karena kamu sadar dia lebih cantik dari aku sekarang, begitu?" Masih tak ada balasan. Citra memukul dashboard mobil. "Randy, kamu itu pengecut. Kamu ninggalin istri kamu yang udah nemenin kamu dari nol cuma karena kamu haus pujian dari perempuan lain. Sekarang, setelah dia sukses dan kamu lihat dia bersinar, kamu baru mikir, kamu tuh nggak pantas nyesel." Randy memejamkan mata. Citra membuka pintu mobil dan keluar. Sebelum menutupnya, ia menatap Randy penuh kebencian. "Kalau kamu pikir aku bisa gantikan dia, kamu salah. Aku cuma bagian dari kesalahan kamu, dan sekarang aku selesai." Pintu dibanting. Randy sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak kehilangan satu orang, tapi dua. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu, dirinya memang pantas kehilangannya. Di kantor Surya Internusa, Laura duduk di meja kerjanya. Ia memandangi layar laptop, menyusun laporan pasca acara gala semalam. Di sisi lain mejanya, sebuah buket bunga mawar putih terpajang cantik dengan kartu kecil yang hanya bertuliskan, "Untuk malam luar biasa dan wanita yang lebih dari luar biasa." Laura tersenyum kecil. Di ruangannya yang luas dan terang, ia tak merasa sendirian lagi. Tak merasa kalah. Tak merasa seperti sisa yang dibuang. Ia adalah seseorang yang diperhitungkan. Bukan karena pria di sampingnya, tapi karena dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian ponselnya berdering. Nama di layar membuat napasnya tercekat. Randy. Ia memandangi layar itu beberapa detik, sebelum akhirnya mengangkat. Laura diam. "Aku tahu aku orang terakhir yang pantas bicara dengan kamu, tapi tolong, dengarkan aku sekali ini aja." Laura tetap diam. "Aku salah. Aku sangat salah. Waktu itu aku terlalu buta. Aku terlalu bodoh buat lihat siapa kamu sebenarnya. Aku cuma lihat kekurangan kamu, padahal kamu selalu jadi cahaya di hidupku." Masih hening. "Aku nyesel, Laura. Aku nyesel banget. Tiap malam aku lihat kamu di berita, di postingan LinkedIn, di media bisnis. Dan tiap kali aku lihat kamu, aku cuma bisa bilang ke diri sendiri, kenapa aku sebodoh itu?" Laura akhirnya bicara. Suaranya tenang tapi tajam. "Randy, kamu nggak butuh jawaban dari aku sekarang. Kamu butuh maaf dari diri kamu sendiri.
Aku butuh kamu, Laur. Kamu butuh seseorang untuk menyembuhkan harga dirimu yang hancur. Bukan aku, jawab Laura. Aku bukan tambal sulam. Aku bukan rumah tempat kamu pulang ketika pilihanmu gagal. Aku bukan bayangan masa lalu yang bisa kamu putar ulang sesuka hati. Randy terdengar mulai terisak. Laura melanjutkan. Dulu kamu buang aku karena kamu anggap aku bau terasi dan gak berguna. Sekarang kamu minta aku balik karena kamu lihat aku bersinar. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari kamu, Randy? Randy tak menjawab. Kamu gak pernah benar-benar sayang sama aku. Kamu cuman gak rela aku bahagia tanpa kamu. Dan dengan itu, Laura memutuskan sambungan telepon. Tangannya sedikit gemetar, tapi hatinya tenang. Beberapa hari kemudian, Alvaro mengajaknya makan siang di sebuah rooftop restoran. Di atas langit Jakarta yang cerah, Laura duduk di hadapannya dengan mata teduh. Alvaro memperhatikannya, lalu bertanya, "Kamu sudah selesai dengan masa lalumu?" Laura mengangguk. "Aku nggak perlu balas dendam. Kehidupanku sekarang sudah cukup membuktikan." Alvaro menatapnya serius. "Kalau aku minta kamu jalan bersamaku bukan hanya di kantor, tapi juga di hidupku, kamu akan jawab apa?" Laura tersenyum lalu menatap langit. "Aku akan bilang, iya, tapi dengan satu syarat." "Apa itu?" "Jangan lihat aku sebagai wanita yang berhasil karena kamu, tapi sebagai wanita yang memilih untuk berdiri sendiri, sebelum akhirnya memilih untuk berdiri di sampingmu." Alvaro mengangguk pelan. "Itu satu-satunya alasan kenapa aku jatuh hati sama kamu." Mereka tertawa pelan. Angin Jakarta mengibaskan rambut Laura. Dunia akhirnya terasa damai. Di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, Randy duduk sendiri. Citra sudah pergi. Pekerjaannya mulai terancam karena laporan performa buruk. Ia membaca artikel di majalah properti. Foto Alvaro dan Laura bersama-sama menghadiri konferensi bisnis di Singapura. Wajah Laura tersenyum lepas di sana. Bukan senyum yang dulu ia lihat sebagai istri yang menahan air mata, tapi senyum wanita yang telah menemukan kebahagiaan dan dirinya sendiri. Randy menutup majalah itu. Ia menatap cermin di depannya. Dan yang ia lihat hanyalah seorang pria yang telah kehilangan semuanya. Karena kesombongan dan kebodohannya sendiri. Mentari sore menembus jendela kaca besar lantai 26 kantor Surya Internusa. Laura duduk di kursinya, memeriksa beberapa dokumen kontrak investor dari Korea Selatan. Fokusnya tak pernah berubah, bahkan setelah segala kejadian yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Namun, ada satu hal yang berbeda. Kini setiap kali Laura bekerja, ia tahu ia tidak sendiri. Bukan dalam artian sekadar kehadiran seorang atasan, tapi kehadiran seseorang yang memilihnya, yang mempercayainya, yang menghormatinya bukan hanya karena kemampuannya, tapi juga karena perjalanan hidupnya. Dan orang itu adalah Alvaro Mahesa. Hubungan mereka berkembang dengan lambat, namun pasti. Tak ada pengakuan romantis besar, tak ada drama. Hanya percakapan yang jujur, kebersamaan yang nyaman, dan kepercayaan yang tumbuh satu hari demi satu hari. Sore itu Alvaro masuk ke ruangannya sambil mengetuk ringan. "Masih sibuk?" tanyanya pelan. Laura tersenyum. Baru selesai revisi laporan dari tim legal. Alvaro mendekat, menyerahkan sebuah map hitam berisi undangan. "Ini," katanya. "Undangan resmi untuk Forum Bisnis Internasional di Bali. Minggu depan kita berangkat." Laura membuka map itu, menatap tulisan embos emas pada undangan eksklusif tersebut. CEO Forum Indonesia Korea Selatan. "Kamu akan presentasi mewakili Surya Internusa," lanjut Alvaro. Laura menatapnya cepat, terkejut. "Saya?" Alvaro mengangguk mantap. "Kamu sudah buktikan semua kemampuanmu, Laura. Aku nggak ragu. Aku percaya penuh kamu bisa pegang forum itu. Di sana akan ada lebih dari 50 pengusaha dan tokoh industri. Ini waktunya kamu bicara." Seketika, jantung Laura berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena bangga. Ia tidak lagi hanya berada di belakang meja sebagai sekretaris. Ia akan berdiri sebagai wakil resmi perusahaan raksasa. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan saat masih menjadi istri, yang hanya ditugaskan memasak dan menyapu rumah setiap hari. Seminggu kemudian, Bali, Indonesia. Hotel mewah di tepi pantai Nusa Dua menjadi tuan rumah Forum Bisnis Internasional itu. Seluruh penjuru hotel dipenuhi orang-orang penting dari dunia bisnis Asia. Para tamu hadir dengan jas dan gaun formal, membawa koper berisi portofolio investasi dan mimpi-mimpi baru. Laura berjalan berdampingan dengan Alvaro,
mengenakan setelan formal putih dengan garis hitam di kerah, elegan, profesional, dan penuh percaya diri. Riasannya ringan, rambutnya diikat simpel. Namun justru kesederhanaannya itulah yang membuat banyak orang melirik. Salah satu peserta forum, CEO wanita dari perusahaan Jepang, bahkan berkata kepadanya saat coffee break, "You look like someone who fought through the storm and came out leading it." Laura hanya tersenyum. Dalam hati, ia tahu betul. Kalimat itu tidak salah. Presentasi Laura berlangsung pada hari kedua forum. Ia berdiri di panggung besar. Layar LED di belakangnya menampilkan grafik dan roadmap investasi PT Surya Internusa. Semua mata tertuju padanya. Kamera live streaming menyala. Delegasi dari berbagai negara menyimak, dan di barisan depan duduk Alvaro. Menatapnya bukan dengan kecemasan, tapi dengan keyakinan penuh. Laura memulai presentasinya dengan suara jernih, pelan namun mantap. "Saya bukan berasal dari dunia bisnis. Saya bukan lulusan luar negeri. Saya bukan anak konglomerat. Tapi saya tahu satu hal, bahwa kerja keras, ketekunan, dan harga diri tak bisa dibeli. Dan di Surya Internusa, itulah yang kami perjuangkan. Integritas di atas segalanya." Seketika, ruangan hening. Lalu satu persatu, tepuk tangan mulai terdengar. Bahkan beberapa delegasi dari Eropa dan Korea berdiri untuk memberikan standing ovation. Dan saat presentasinya selesai, Alvaro berdiri lebih dulu. Menepuk tangan sambil tersenyum. Mata mereka bertemu. Tak satu kata pun terucap. Tapi Laura tahu, ia telah menyentuh sesuatu yang lebih dari sekadar angka dan grafik. Ia menyentuh hati banyak orang. Malam harinya, acara ditutup dengan makan malam di pinggir pantai. Lilin-lilin menyala di atas meja putih panjang yang didekorasi dengan bunga tropis dan kerang laut. Para eksekutif berbicara ringan, tertawa, dan bersulang. Laura berdiri sendirian sejenak, memandangi laut. Gaun malam birunya berkibar tertiup angin. Alvaro datang dari belakang. "Kamu membuat semua orang terdiam hari ini," katanya. Laura menoleh, tersenyum. "Saya hanya bicara dari hati. Itu yang membuat kamu beda dari mereka," jawab Alvaro. "Kamu nggak berusaha jadi seperti mereka. Kamu tetap jadi diri kamu sendiri." Lalu ia diam sejenak, memandangi laut yang luas. "Aku sudah lama sendiri, Laura. Karena aku pikir, tidak ada yang bisa mengerti hidupku. Tekanannya, ekspektasinya, luka-lukanya, sampai kamu datang." Laura menatap Alvaro. "Aku juga pernah merasa sendiri, bahkan saat masih menikah dulu. Tapi sekarang, aku sadar, cinta yang kita pilih dengan sadar jauh lebih kuat dari cinta yang datang karena kewajiban." Alvaro tersenyum, lalu mengulurkan tangan. "Kalau kamu bersedia, mari kita pilih satu sama lain. Bukan karena kita butuh orang lain untuk membuktikan nilai kita, tapi karena kita saling menghargai dan ingin berjalan bersama." Laura menatap tangan itu. Perlahan, ia menggenggamnya. "Ya," jawabnya pelan. "Aku memilih kamu. Bukan untuk menyembuhkan lukaku, tapi untuk berjalan bersamamu." Dan malam itu, di bawah langit Bali yang penuh bintang, dua orang yang pernah terluka, akhirnya memilih satu sama lain. Bukan karena mereka tak bisa hidup sendiri, tapi karena mereka sadar, hidup bersama bukan tentang saling menyelamatkan, tapi saling mendukung tumbuh. Hari-hari setelah forum internasional di Bali terasa seperti fajar baru dalam hidup Laura. Ia kembali ke Jakarta bukan sebagai sekretaris biasa, bukan sekadar pendamping CEO, tetapi sebagai representasi nyata dari kekuatan yang tumbuh dari luka. Banyak media bisnis menyorot presentasinya. Salah satu artikel bahkan menyebutnya, "The New Face of Indonesian Resilience in Business, Laura Wijaya, From Domestic Shadows to Boardroom Light." Bagi Laura, pujian itu tak membius. Ia tidak lupa siapa dirinya dan dari mana ia datang. Tapi yang lebih penting, ia tahu kemana ia akan menuju. Namun sekuat apapun seseorang berdiri di masa kini, terkadang bayangan masa lalu masih mencoba menyelinap masuk. Suatu pagi yang cerah di Surya Internusa, Laura sedang memeriksa proposal dari tim pengembangan. Di luar ruangan, sekretaris junior mengetuk pintu dan masuk dengan raut bingung. "Maaf Mbak Laura, ada tamu, namanya Randy. Dia bilang mantan suami Mbak." Laura mendadak kaku. Namanya disebut lagi. Nama yang sudah berbulan-bulan ini ia tinggalkan jauh di belakang. Nama yang dulu melekat pada luka, hinaan, dan pengkhianatan. Namun Laura tak mundur. Ia hanya menghela napas dan berkata,
Bawa ke ruang meeting kecil, saya akan temui dia sebentar. Beberapa menit kemudian, Laura melangkah masuk ke ruangan itu. Randy sudah duduk, gugup, dengan map berisi dokumen. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Tak ada jas mahal, rambutnya tak serapi dulu, matanya sembab, wajahnya lelah. Laura! Sapanya pelan, seperti orang yang baru saja melewati badai. Laura duduk di seberang tanpa senyum. Apa yang kamu mau? Randy menatapnya. Aku nggak datang buat minta balikan. Aku tahu, aku nggak pantas. Lalu kenapa kamu datang? Tanyanya, tenang namun tajam. Randy mengeluarkan map dari tas. Perusahaan tempat aku kerja, PT Artagria, hampir bangkrut. Banyak proyek mandek. Investor lari. Aku datang untuk menawarkan kerjasama. Proposal merger project. Satu-satunya cara kami bisa bertahan. Laura menatap dokumen itu tanpa menyentuhnya. Kamu datang ke aku. Orang yang dulu kamu buang, kamu hina, kamu permalukan, hanya untuk minta tolong menyelamatkan perusahaan kamu? Randy menunduk. Aku tahu ini kelihatan buruk. Bukan kelihatan buruk, Randy. Memang buruk. Laura berdiri, mengambil proposalnya, dan membuka halaman pertamanya. Ia menelusuri angka dan analisis sekilas, lalu menutupnya kembali. Proposal ini tidak realistis. Proyek kamu nggak punya nilai tambah bagi kami. Artagria kehilangan kepercayaan pasar. Itu karena keputusan kamu sendiri, bukan nasib. Randy tampak mulai panik. Tolong, Laura. Aku kehilangan semuanya. Bahkan Citra pun ninggalin aku. Aku cuma punya harapan terakhir lewat kamu. Laura menatapnya dalam. Aku bukan penolong dari orang yang pernah membuangku. Aku bukan malaikat penebus. Kamu harus hadapi akibat dari keputusanmu sendiri. Randy menggenggam tangannya. Tolonglah, kamu satu-satunya orang yang pernah benar-benar peduli sama aku. Laura menepis tangannya pelan. Dan kamu membalasnya dengan menghancurkan aku. Ia berdiri dan berjalan ke pintu. Tolong sampaikan ke Dewan Direksi Artagria, Surya Internusa menolak proposal kerja sama ini. Kalian punya masalah internal yang lebih besar daripada yang bisa kami tangani. Aku sarankan kamu mulai berbenah, Randy. Mulai dari dirimu sendiri. Sebelum keluar ruangan, Laura menoleh sekali lagi. Aku tidak membencimu, Randy. Aku hanya sudah selesai denganmu, dan dengan semua yang pernah kamu wakili. Lalu ia pergi, meninggalkan Randy duduk sendiri, tertunduk. Hancur oleh kenyataan bahwa kini, wanita yang pernah ia anggap remeh adalah orang yang punya kuasa untuk menyelamatkannya, dan memilih untuk tidak melakukannya. Hari itu, setelah kerja, Alvaro menjemput Laura. Mereka makan malam di sebuah restoran kecil yang sepi di kawasan Kemang, jauh dari keramaian kota. Bukan karena formalitas, tapi karena keintiman. Setelah makan, mereka duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota. Laura berkata, Randy datang hari ini. Alvaro menoleh cepat. Mengganggumu? Laura menggeleng. Tidak, aku sudah tidak terganggu lagi. Aku cuma... kasihan. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Dan kamu merasa bersalah? Tidak juga. Tapi aku sadar satu hal. Kadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menyadari betapa kita tidak pernah benar-benar menghargai apa yang kita punya. Alvaro menggenggam tangannya. Kamu jauh dari perempuan yang dulu pernah merasa hina karena diusir. Kamu sudah jadi wanita yang bisa menentukan apa yang layak untukmu. Termasuk siapa yang layak berada di sampingmu. Laura tersenyum. Dan aku bersyukur karena di antara semua pilihan, kamu pilih aku. Alvaro tersenyum. Dan aku akan selalu pilih kamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Beberapa minggu kemudian, di sebuah acara internal perusahaan, Alvaro memperkenalkan restrukturisasi manajemen baru. Di depan seluruh karyawan, ia menyebut satu nama. Saya umumkan bahwa per hari ini, posisi Director of Corporate Strategy akan diisi oleh Laura Wijaya. Seluruh ruangan terdiam, kemudian tepuk tangan menggema, beberapa bahkan berdiri. Laura, yang mengenakan setelan sederhana warna gading, berjalan ke depan podium. Ia menatap semua kolega yang dulu mengira ia hanya akan jadi wanita yang duduk diam di belakang bos. Sekarang, ia berdiri di depan mereka sebagai pemimpin. Terima kasih atas kepercayaan ini. Saya tidak akan banyak bicara. Hanya satu pesan.
Jangan pernah remehkan diri kalian sendiri, bahkan jika orang lain melakukannya. Karena harga diri tidak bisa ditentukan oleh siapapun, kecuali oleh kita sendiri. Setelah gelombang perubahan besar yang mengubah hidup Laura, kini saatnya ia melangkah ke babak baru yang berbeda. Bukan hanya sebagai wanita karier yang tangguh, tetapi sebagai pribadi yang siap membangun sesuatu yang lebih dari sekadar kesuksesan bisnis. Membangun rumah dan cinta. Suatu sore di sebuah apartemen modern di pusat Jakarta, Laura dan Alvaro tengah mengemas barang-barang untuk pindah ke rumah baru mereka di kawasan elit Menteng. Rumah yang dibeli bersama bukan hanya sebagai simbol status, tapi sebagai pondasi tempat mereka akan menanamkan kebahagiaan. Laura membungkus beberapa buku di kotak karton. Alvaro membantu mengangkat rak kecil yang penuh dengan frame foto. Ini akan jadi rumah kita, kata Alvaro sambil tersenyum. Tempat kita bangun mimpi, bukan hanya karier. Laura menatapnya dengan mata berbinar. Aku sudah pernah kehilangan rumah yang seharusnya jadi tempatku pulang. Aku ingin rumah ini berbeda. Rumah yang penuh kehangatan, bukan penghakiman. Alvaro mengangguk. Dan aku berjanji akan selalu ada di sini. Menjadi pendukungmu. Bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai teman terbaik. Malam pertama mereka di rumah baru terasa magis. Lampu redup, aroma lilin vanila memenuhi ruangan. Mereka duduk berseberangan di ruang tamu, memegang secangkir teh hangat. Laura membuka pembicaraan yang sudah lama ingin ia ungkapkan. Al, aku ingin kita jujur satu sama lain. Tentang masa lalu, ketakutan, dan harapan. Alvaro tersenyum lembut. Aku juga ingin begitu. Karena aku tahu, cinta yang sehat bukan cuma soal rasa, tapi soal kepercayaan dan keterbukaan. Laura menarik napas dalam-dalam. Aku takut. Takut kalau suatu saat aku kembali jadi wanita yang dianggap lusuh, bau terasi dan diusir begitu saja. Aku takut aku akan kehilangan kamu seperti dulu kehilangan Randy. Alvaro menggenggam tangan Laura erat. Kamu enggak akan pernah kehilangan aku. Aku tahu siapa kamu, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan aku memilih kamu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani jadi diri sendiri. Titik-titik air mata mengalir pelan dari mata Laura. Ini pertama kalinya ia benar-benar merasa didengar, dipahami, dan dicintai tanpa syarat. Seiring waktu, mereka belajar membangun harmoni dalam hubungan. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada permainan ego, hanya saling menghargai dan mendukung. Suatu hari saat Laura pulang dari kantor, ia menemukan Alvaro sedang sibuk di dapur. Aroma masakan sederhana memenuhi ruangan. Ia tersenyum. Al, kamu masak? Alvaro tertawa. Iya, aku mau coba resep baru. Aku ingin kita makan malam bersama. Bukan di restoran, tapi di rumah sendiri. Laura duduk di meja makan, melihat pria yang kini ia cintai dengan penuh kekaguman. Ini rumah kita, Al. Tempat di mana aku merasa aman. Alvaro menggenggam tangannya. Dan aku akan selalu menjaganya, Laura. Karena rumah bukan hanya bangunan, tapi jiwa yang kita bangun bersama. Tentu saja, hidup bersama tidak selalu mulus. Ada kalanya perbedaan pendapat muncul, tekanan kerja mengganggu waktu pribadi, dan kadang kejenuhan menyelinap. Suatu malam Laura pulang dengan wajah capek. Ia merasa lelah dengan beban kerja yang menumpuk. Alvaro yang sudah menunggu mencoba mengajaknya berbicara. Tolong jangan simpan sendiri, Laura. Aku ada di sini. Laura hampir menangis. Aku takut bebanku akan buat kamu lelah juga. Alvaro menariknya ke pelukan. Kita tim, Laura. Bebanmu adalah bebanku juga. Dari situ, mereka sepakat untuk selalu terbuka, membagi perasaan dan masalah, bukan menyimpannya sendiri. Prinsip itu menjadi pondasi yang membuat hubungan mereka makin kuat. Kehidupan rumah tangga mereka berkembang seiring waktu. Laura mulai merancang program pelatihan karyawan Surya Internusa, sementara Alvaro mengembangkan investasi baru di sektor teknologi hijau. Mereka saling mendukung impian masing-masing. Laura mendapat dukungan penuh untuk menghadiri konferensi di luar negeri, sedangkan Alvaro pun mendapat dorongan untuk mengejar ide bisnis sosial. Suatu sore Laura berdiri di balkon, memandang matahari terbenam bersama Alvaro. Apakah kamu pernah menyesal memilih aku? Tanya Laura tiba-tiba. Alvaro menatapnya penuh cinta. Tidak pernah. Kamu adalah hadiah terbesar yang pernah aku terima. Bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai sahabat dan inspirasi. Laura tersenyum. Aku juga. Hidupku berubah total sejak aku memilih untuk percaya pada diri sendiri dan pada cinta kita.
Dari segala lika-liku, Laura belajar bahwa kebahagiaan bukan soal orang lain yang mengakui nilai kita, tapi soal bagaimana kita menghargai diri sendiri. Bahwa cinta yang sejati lahir dari kepercayaan, bukan dari pengorbanan yang menyakitkan. Dan rumah itu, rumah yang mereka bangun, bukan hanya tempat bernaung, tapi tempat di mana dua jiwa bertemu, tumbuh, dan saling menyembuhkan. Laura dan Alvaro telah membangun kehidupan yang mereka impikan. Rumah yang penuh cinta, karier yang cemerlang, serta hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan. Namun, seperti kata pepatah, masa lalu bisa menjadi bayang-bayang yang mengintai di sudut kehidupan. Dan bayang-bayang itu mulai muncul kembali, menguji kekuatan yang telah mereka bangun. Suatu malam, saat Laura sedang menikmati segelas teh di ruang tamu, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenalnya muncul di layar. Dengan rasa penasaran, ia mengangkatnya. "Laura Wijaya?" Suara pria di seberang telepon terdengar serius dan sedikit tegang. "Iya, saya sendiri. Siapa ini?" tanya Laura dengan hati-hati. "Saya adalah Andra, dari bagian hukum PT Artagria. Ada beberapa dokumen penting terkait perusahaan mantan suami Anda yang memerlukan tanda tangan Anda sebagai bagian dari negosiasi terakhir." Laura terdiam. Setelah kejadian penolakan merger yang lalu, ia tidak pernah membayangkan akan terlibat lagi dengan Artagria. "Saya sudah jelas menolak kerja sama tersebut." "Apa urgensi dokumen ini?" tanyanya. "Saya paham, tapi ini adalah keputusan Dewan Direksi yang baru. Mereka ingin mengajukan tawaran penyelesaian utang yang melibatkan perusahaan Anda. Ini bukan hanya tentang Artagria, tapi juga potensi kerugian besar bagi Surya Internusa jika Anda tidak merespons." Laura menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Hatinya bergejolak. Ia segera menelepon Alvaro. Di ruang kerja rumah mereka, Laura dan Alvaro berdiskusi serius. "Ini seperti lingkaran yang terus berputar," kata Laura. "Masa lalu yang aku coba tinggalkan malah menyeretku kembali." Alvaro menggenggam tangannya dengan erat. "Kita hadapi bersama. Ini bukan hanya masalah bisnis, tapi ujian untuk kita." Hari-hari berikutnya, Laura harus berhadapan lagi dengan dokumen, pertemuan, dan tekanan dari pihak Artagria yang kini menunjukkan wajah baru. Lebih licik, lebih agresif. Randy sendiri tidak lagi berkuasa, namun para eksekutif lama berusaha memanfaatkan posisi Laura. Malam-malam Laura menjadi sulit. Ia mulai merasakan tekanan bukan hanya dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Rasa ragu muncul. "Apakah aku benar-benar pantas berada di posisi ini?" pikirnya. "Apakah aku akan kembali menjadi wanita yang dulu dihina dan diusir?" Suatu sore, saat Alvaro pulang dari kantor, Laura tampak lesu di sofa. "Aku takut, Al," ucapnya lirih. "Aku takut ini akan menghancurkan kita. Aku takut aku tidak cukup kuat." Alvaro menatapnya penuh pengertian. "Ketakutan itu manusiawi, Laura. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Ingat, kamu sudah melewati lebih banyak dari ini." Ia merangkul Laura erat, memberikan kekuatan yang tak pernah ia tunjukkan secara verbal sebelumnya. Ketika konflik bisnis memuncak, Laura dipanggil menghadiri pertemuan besar di kantor pusat Surya Internusa. Di sana beberapa petinggi Artagria datang dengan tim hukum mereka. Atmosfer tegang, semua mata tertuju pada Laura. Dalam rapat itu, salah satu eksekutif Artagria mengejeknya dengan sinis. "Kami heran bagaimana wanita yang dulu diusir karena dianggap lusuh sekarang bisa duduk di sini memutuskan nasib perusahaan besar." Seketika ruangan itu hening. Laura menatap tajam ke arah eksekutif tersebut. Dengan tenang ia menjawab, "Penilaian Anda yang dulu keliru, dan saya sudah membuktikannya dengan kerja keras. Jangan meremehkan saya karena masa lalu saya. Saya di sini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi perusahaan dan orang-orang yang mempercayai saya." Sikap tegas dan suara yang mantap membuat suasana berubah. Para direksi lain mulai memberi dukungan. Alvaro yang hadir di sampingnya juga memberikan anggukan semangat. Konflik bisnis itu akhirnya berakhir dengan kesepakatan yang menguntungkan Surya Internusa dan memutus utang Artagria secara permanen. Namun, kemenangan itu bukan sekadar soal angka di laporan keuangan. Bagi Laura, kemenangan terbesar adalah bagaimana ia belajar untuk berdiri tegak di hadapan bayang-bayang masa lalu, menghadapi semua ketakutan dan hinaan tanpa kehilangan jati diri. Di rumah, Laura berbagi refleksi itu pada Alvaro. "Aku belajar, masa lalu memang bisa menghantui, tapi kita tidak perlu membiarkan bayangannya menutupi cahaya yang kita bangun." Alvaro tersenyum dan merangkulnya. "Kamu sudah jadi lebih kuat dari yang kamu kira, Laura. Aku bangga padamu."
Hari-hari berikutnya, Laura dan Alvaro memutuskan untuk mengambil jeda sejenak dari hiruk-pikuk dunia bisnis. Mereka merencanakan liburan singkat ke Bali, tempat di mana mereka pernah menemukan titik balik kehidupan. Di sana, di tepi pantai, Laura menatap matahari terbenam dan berkata, "Aku siap menghadapi masa depan, Al, dengan segala ketidakpastiannya, tapi denganmu di sisi." Alvaro menggenggam tangannya erat. "Selamanya, Laura, kita hadapi bersama, tanpa takut." Seiring waktu berjalan, Laura dan Alvaro semakin menikmati hidup yang mereka bangun bersama. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menggelayuti. Hanya ada sinar masa depan yang penuh harapan dan keteguhan hati. Pagi itu, Laura berdiri di depan cermin besar di kamar tidur mereka. Ia mengenakan setelan kerja yang elegan dan rambutnya tertata rapi. Ia melihat dirinya sendiri, bukan lagi wanita yang lusuh dan dipandang sebelah mata, melainkan sosok yang percaya diri dan memancarkan aura kuat. Alvaro masuk membawa secangkir kopi dan tersenyum hangat. "Siap untuk hari baru, cinta?" Laura membalas dengan senyum penuh arti. Lebih dari siap. Setiap hari bagi mereka adalah kesempatan baru untuk membuktikan bahwa kebahagiaan bukan hadiah dari orang lain, melainkan sesuatu yang harus diciptakan sendiri. Berbeda dengan masa lalu yang penuh luka, Laura kini aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia mendirikan sebuah yayasan yang membantu perempuan-perempuan yang pernah mengalami kekerasan dan diskriminasi seperti yang dulu ia alami. Pada suatu acara seminar di Aula Surya Internusa, Laura berdiri di depan ribuan perempuan yang menatapnya dengan penuh harapan. "Aku tahu betapa sulitnya merasa dihina dan diremehkan," katanya. "Tapi aku ingin kalian tahu bahwa setiap perempuan punya kekuatan untuk mengubah hidupnya. Tidak ada yang bisa menilai-nilai kita selain diri kita sendiri." Tepuk tangan meriah menggema, menguatkan semangat mereka semua. Di sisi lain, hubungan Laura dan Alvaro kian kokoh. Mereka belajar bahwa cinta bukan sekadar kata-kata manis, tapi tindakan nyata. Saling percaya, mendukung, dan berani menerima kekurangan. Suatu malam saat mereka duduk bersama di balkon rumah, Laura memandang Alvaro dengan penuh rasa syukur. "Kamu tahu, aku dulu takut mencintai lagi," katanya lirih. "Tapi kamu membuatku percaya bahwa cinta itu bisa menyembuhkan." Alvaro menggenggam tangannya. "Dan aku akan selalu di sini untukmu, Laura. Karena kebahagiaan kita adalah pilihan yang kita buat setiap hari." Cerita ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Kadang, kita akan menghadapi pengkhianatan, hinaan, dan rasa sakit yang mendalam. Namun, yang terpenting bukanlah seberapa keras kita jatuh, melainkan bagaimana kita bangkit kembali. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Kamu adalah arsitek dari takdirmu sendiri. Seperti Laura, siapapun bisa berubah menjadi versi terbaik dirinya, selama ada tekad, usaha, dan cinta yang tulus. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.